21 mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat yang berada di Kepulauan Riau. Kembali kita jumpa dalam sesi 8 malam ini. Saya Mariana berjalan sebagai host, Ibu Dewi yang berjalan sebagai moderator, dan presenter kita adalah Ibu Isi yang akan menyampaikan materinya tentang peningkatan hasil belajar matematika siswa melalui permainan estafet. Ini materi yang luar biasa menarik Bapak Ibu. Untuk mempersingkat waktu, saya berikan waktu kepada moderator kita, kepada Ibu Dewi. Dipersilakan Ibu Dewi. Baik, terima kasih Bunda Waryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat di Kepulauan Riau. Malam ini kita berjumpa lagi dalam pemaparan materi dari Ibu Rizky Kurnia, yaitu peningkatan hasil belajar matematika siswa melalui permainan estafet. Sebelumnya saya menyampaikan dan kemudian tidak diperkenankan menyela sampai pemaparan presenter tidak dipersilahkan. Kemudian bagi peserta yang baru masuk itu tidak boleh mengganggu dan mematikan mikrofonnya. Nanti yang ingin bertanya itu akan diadakan sesi tanya jawab selesai pemaparan. Silahkan chat atau aktifkan mikrofon. Dan kemudian peserta boleh menyelah jika diberi kesempatan oleh pemateri. Saya rasa itu aja. Mari kita simak dilaksanakan dengan perasaan dan tanggung jawab. Tertibnya pertemuan kita ini akan menghasilkan pemahaman materi yang baik. Baik, Bu Rizky Kurnia, silakan. Terima kasih Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan hasil penelitian saya ini saya angkat untuk PPK saya, yaitu tentang peningkatan hasil belajar matematika siswa ini berlangsung pada tahun 2015. Awalnya yaitu latar belakang masalah saya mengangkat ini yaitu pertama karena motivasi belajar siswa rendah. Hal itu dikarenakan guru menjelaskan materi secara monoton yang pembelajarannya berpusat pada guru walaupun sudah kurikulum 2013, tetapi kalau Mohon maaf Rizky. ya Rizky. ya Volume suaranya bisa diperjelas atau mikrofonnya lebih didekatkan begitu? oh ya Bu ya Ya, ini udah jelas. Oke. Ya, terima kasih Bu. yang menjadi latar belakang yaitu motivasi yang rendah karena pembelajaran berfokus pada guru, jadi pembelajaran itu kurang menarik. Yang kedua, siswa kurang kreatif dalam mengerjakan permasalahan matematika yang ada, hanya cenderung mengikut cara atau jalan yang diajarkan oleh guru saja, tapi tidak bisa memvariasikan dengan kalau ditanya soal yang lain tidak tahu gitu jawabannya. Yang ketiga yaitu hasil belajar siswa, apalagi matematika yang masih rendah. Pembelajaran dengan permainan estafet ini didasari dengan pembelajaran kooperatif yang pembelajaran kooperatif ini tarafnya itu Slavin dan penelitian lain pernah diangkat oleh Sofia pada tahun 2017 dan Puanto salah satunya yang mengangkat permainan dalam pembelajaran matematika, yaitu ketika permainan diterapkan dalam pembelajaran itu berfungsi untuk memotivasi siswa
supaya lebih giat belajar dan lebih terampil. Permainan yang saya ambil yaitu permainan estafet untuk materi pembelajaran fungsi komposisi. Langkah-langkah pembelajarannya yaitu menjelaskan materi, membagi siswa dalam kelompok, kemudian bermain, lalu menarik kesimpulan. Metode penelitian yang saya angkat yaitu PTK berdasarkan Kemis dan Mektagrat yang mempunyai 4 tahapan, yaitu ada perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Dalam pelaksanaannya, saya melaksanakan PTK ini dalam 2 siklus. Yang siklus pertama, saya menjalankan pembelajaran matematika dengan metode kooperatif berbantuan media kelas, lembar aktivitas siswa. Kemudian di siklus kedua, saya menerapkan pembelajaran kooperatif dengan permainan estafet. Permainan estafet itu sendiri kira-kira posisinya seperti ini. Pembelajaran fungsi komposisi itu terdapat 2 fungsi, yaitu antara fungsi fx dan fungsi gx, yang kemudian kedua fungsi ini disatukan menjadi satu fungsi baru, yaitu fungsi komposisi fx gx. Cara bermainnya, kita membentuk siswa menjadi tiga kelompok, dibagi menjadi satu kelompok dibagi menjadi 3 pos, yaitu ada pos 1, pos 2, pos 3. Setiap pos diberdirikan ada 2 anak, kemudian si guru memberikan fungsi fx dan fungsi gx kepada siswa, terus siswanya diberikan kepada siswa pada pos 1. Siswa pada pos 1 memasukkan sembarang nilai, terserah angka berapa saja, 1, 2, terserah berapapun, kemudian akan berlari ke siswa pada pos 2. Di pos 2, siswa harus memetakan angka yang diberikan siswa pada pos 1 dengan fungsi yang diberikan oleh guru menjadi fungsi hasil domain, hasil range yang baru. Kemudian hasil pada pos kedua itu diberikan kepada siswa pada pos ketiga, dan anak pada pos ketiga memetakan nilai pada pos dari siswa pos kedua. Kemudian di ujungnya nanti ketiga anak ini disatukan, terus kita menyuruh anak untuk membentuk satu fungsi baru. Bagaimana caranya membentuk angka dari pos pertama menjadi pos ketiga tanpa melalui pos kedua. Nah, itulah yang disebut dengan fungsi komposisi. Dari hasil permainan pada siklus 1, tadi siklus 1 saya melakukan pembelajaran kooperatif berbantuan media kelas, lembar aktivitas siswa. Di tahap perencanaan saya menyusun RTP dan menyiapkan media. Kemudian pelaksanaannya saya menerapkan kooperatif dengan media kelas. Hasil observasinya anak bersifat pasif, banyak yang bermain, terus tidak fokus karena yang mau bekerja, yang hanya mampu menyelesaikan, sementara anak yang merasa tidak paham dengan materi cuek-cuek saja, tidak mau ikut dalam diskusi kelompok yang diadakan di dalam kelas. Terus dari hasil refleksinya di pos pertama, hasil tesnya itu indah, di mana hasil tes masih banyak berada di bawah KM. Siklus 1 ini saya terapkan untuk materi fungsi dan operasi aljabar fungsi. Dari situ dapat dilihat yang mencapai nilai KKM hanya
yang mencapai nilai KKM itu hanya 10% saja. Kemudian saya lanjutkan ke siklus kedua, karena belum mencapai nilai KKM berarti masih harus ada perbaikan. Perbaikan yang saya lakukan di tahap perencanaan yaitu saya menyusun RTP-nya dengan mengambil irisan antara tindakan pertama dan tindakan kedua, yaitu saya menerapkan sistem kooperatif dan menyiapkan media. Tapi media di sini yang saya lakukan menggantinya dengan permainan estafet. Kemudian dari hasil observasi dapat dilihat bahwa anak itu lebih aktif, lebih bersemangat, fokus, dan bekerja sama, serta ada tanggung jawab. Karena dalam permainan estafet ini, nilai ketuntasannya tergantung dari kerjasama tim. Jika si anak yang berada pada pos kedua salah mentransfer hasil dari pos pertama, maka sampai ke pos ketiga akan salah. Jadi ada nilai ketergantungan di sini. Jika salah satu, maka salahlah sampai ke ujung. Jadi anak semangat berlomba-lomba. Kemudian setelah selesai saya terapkan untuk materi komposisi, saya memberikan tes dan hasil tesnya meningkat, yaitu tuntasannya mencapai 50%. Memang dikatakan bahwa PTK ini sukses, yaitu harus ada peningkatan ketuntasan anak besar 8%. Tetapi saya belum mencapai hasil itu, cuman siklusnya saya hentikan sampai siklus kedua karena peningkatan dari pertama ke siklus kedua, walaupun masih ada beberapa anak yang belum mencapai nilai. Yang ini maaf tidak terlihat, ini adalah gambar-gambar hasil penelitian antara pembelajaran di dalam kelas dengan pembelajaran di luar kelas. Halo Bu Rizky. Bu Rizky, bisa di landscape nggak biar besar? Di landscape Bu, di landscape. Gimana Pak? Nggak kedengaran Pak. Di landscape Bu, landscape. Dilurusin Di layarnya. landscape juga nggak terlihat Pak. Nggak, maksudnya biar besar ya, seperti ini lebih jelas Bu. Oh iya. Yang slide 8 dan slide 9 tidak terlihat Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lanjut. Jadi ketika saya menerapkan pembelajaran estafet, kita belajarnya di lapangan, dan karena di lapangan si anak itu bermain berpakaian berseragam olahraga. Yang terkonsep di anak adalah, oh ternyata bisa juga ya pembelajaran matematika itu dipelajari di lapangan, tidak monoton yang hanya guru menjelaskan terus anak mendengarkan, mencatat, mengerjai latihan. Ternyata pembelajaran matematika itu bisa juga diterapkan di lapangan, belajar menghitung, belajar angka, menanamkan konsep. Itu yang didapat dari permainan estafet. Ya. Saya rasa sekian pemaparan saya tentang pembelajaran dengan permainan estafet. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak untuk pemaparannya, Bu Rizky. Mungkin ada pertanyaan? Bisa saja pada orang isi link aksennya sebenarnya yang sudah ada seperti isi. Kembali saya menunggu pertanyaan. Jika ada yang mau bertanya, silakan. Jadi ini merupakan penelitian tindakan kelas ibu ya, Bu Rizky. Halo Bu Dewi, saya nggak
dengar suara ibu. Oh iya, maaf. Jadi pertanyaan saya nih, jadi ini merupakan hasil penelitian tindakan kelas ibu. Iya Bu, iya. Itu ibu tadi di pemaparannya kan ibu bilang ada 2 siklus ya. Satu siklus itu bikin berapa pertemuan Bu? 4 pertemuan Bu. Oh, 4 pertemuan. Iyalah kalau udah 4 pertemuan kayaknya 2 siklus cukup lah ya, walaupun belum ada hasil yang signifikan, tapi kan udah ada peningkatan ya Bu. Iya, karena terjadi peningkatan, jadi sudah dihentikan. Yang ngajari begitu Bu ngomongnya gitu. Ya. Sudah. Bapak Ibu hebat menjaga langit Kepri. Waktunya masih banyak, ini kurang lebih masih 37 menit lagi. Silakan kalau mau berdiskusi atau sharing, mungkin ada yang sangat duluan. Mariana? Ya, Bu Dewi ditambahkan. Bu Dewi. Silakan. Bu Dewi dengar suara saya, Bu. Iya Bu, saya dengar Bu. Ya, sharing aja Bu Rizka ya. PTK ini kan memang sering sekali dilakukan. Sebenarnya semua guru melakukan PTK ya. Bu, saya kurang dengar suara Ibu. Halo Bu. Iya Bu. Dengar Bu. Iya Bu Rizka, suaranya bagus kalau saya dengar. Dengar Bu Rizka. Bu Rizka. Karena sinyal tadi suara Bu Rizky Bu udah Bu Rizky. Udah jadi Bu Rizka ya. Bu Rizky. Kedengar Bu Rizky. Kedengar Bu, cuma sedikit putus-putus ya. dengar jelas Bu. Jadi Bu Rizky sharing aja sedikit penguatan dari saya Bu Rizky. Tindakan kebas ini sebenarnya semua guru lakukan, cuman mungkin belum terkonsep atau belum dibuat suatu penelitian saja ya. Saya cuma mau sedikit bertanya aja Bu. Apa bedanya apa namanya tadi pembelajaran pakai metode ya, kalau nggak salah STARP itu metode bukan model ya Bu ya, metode atau model Bu? Metode ya. Nah, metode Ibu membedakan siklus 1 dengan siklus 2-nya itu yang paling kuatnya tadi menggunakan apa Ibu? Di siklus pertama saya berbantuan media las, lembar aktivitas siswa. Di siklus kedua dengan pakai LKS gitu ya Bu ya? Iya, kayak LKS Bu, tapi buat sendiri. Iya. Iya, LKS memang harus buat sendiri Bu. Jangan beli dari penerbit, kayak aku ya. Terus Bu, yang siklus keduanya Bu? Yang siklus kedua kooperatif dengan permainan estafet. Jadi ada permainan ini merupakan media yang baru atau apa bedanya antara yang tadi pakai LKS dengan permainan tadi Bu? Permainan. Kalau di permainan ini kita anak lebih untuk memahamkannya dengan cara gitu. Dengan cara, jadi dengan cara bermain, menanamkan konsepnya dengan cara bermain ya. Ya, sambil bermain begitu Bu. Iya. Iya. Berarti kan ada beberapa media yang Ibu gunakan ya Bu ya, selain media estafetasi ya Bu. Medianya, alatnya maksudnya Bu. Bukan metodenya, mohon maaf, metodenya. Ada dengan metode bermain, kemudian menggunakan LKS, kemudian pakai estafet gitu kan Bu. Iya.
masih digunakan tidak, Bu? Maksudnya LKS tetap tapi Ibu tambah dengan bermain tadi gitu. Enggak, Bu. Ya, Di banyak saya berarti kita nggak pakai LK lagi, Bu. Oh. Di siklus kedua saya tidak gunakan LK lagi. Jadi LK digunakan untuk siklus pertama itu untuk materinya fungsi dan operasi aljabar fungsi. Di yang kedua, saya menjelaskan dulu materinya sedikit cara bermain. Gitu. Terus kemudian kita main gitu, Bu, di lapangan. Habis main di lapangan, terus tadi kan ada pertanyaan gini, gimana cara mendapatkan angka di pos pertama menjadi angka di pos terakhir tanpa melewati pos kedua. Nah, di situ anak akan melakukan sistem coba-coba. Di sistem coba-coba itu kemudian dapatlah fungsi baru. Nah, nanti waktu setelah selesai bermain, saya tinggal melakukan penguatan menerangkan bahwa fungsi yang didapat yang baru itu adalah fungsi komposisinya. Nah, ini dia fungsi komposisi gitu, fungsi baru hasil peleburan antara fungsi pertama dengan fungsi kedua gitu. Ya. Ya, jadi yang menguatkan keberhasilan tindakan di siklus kedua adalah media bermainnya ya, Bu. Saya belum melihat dengan apa ya, maksud saya dengan meyakinkan metode estafetnya itu loh, Bu, maksud saya. Saya lebih melihat Ibu karena perbaikan ya. Maksud saya gini, kalau ibu di siklus kedua ibu tetap menggunakan LKS kemudian digabung dengan metode bermain tadi, mungkin akan lebih kuat ya, karena di siklus kedua kan ibu sama sekali nggak menggunakan LKS gitu, Bu. Sementara bisa jadi kalau materinya berbeda tadi, di siklus 2 kan materinya sudah berbeda ya, Bu ya. Mungkin ini apa? Iya, betul. Iya, siklus 2 berbeda. Iya, berbeda itu dari yang saya Berbeda, Bu. Masih satu bab sama tapi beda bab. Ya, satu KD. Ya, tapi submaterinya berbeda. Iya, Bu. Berpikir kalau seharusnya, kalau menurut saya sih, Bu, di siklus 2 ibu tetap menggunakan LKS, tapi LKS-nya itu diperbaiki, jangan diganti metodenya. Karena saya tidak melihat hasil yang signifikan kalau di siklus 2 metode LKS-nya ibu tinggalkan. Seharusnya mungkin ibu ada perbaikan di siklus kedua itu ibu memperbaiki LKS-nya. Mungkin ada kelemahan di LKS di siklus pertama tadi. Kalau ibu benar-benar nggak menggunakan LKS di siklus kedua, kontrolnya di mana gitu, Bu? Karena ibu langsung menggunakan tadi itu metode bermain. Nah, pas kontrolnya mana gitu, Bu? Kelompok kontrolnya, kalau ibu menggunakan satu kelas saja, jadi sebenarnya ada kelompok kontrol gitu, kan? Atau ibu bisa menggunakan kelas lain sebagai kelas pembanding yang di siklus 1 LKS, di siklus 2 LKS, tapi ibu gunakan perbaikan di LKS-nya di siklus di kelas yang 1. Nah, jadi ada kelas pembanding. Kalau seperti ini kan, apalagi submaterinya berbeda. Ibu tidak menggunakan LKS lagi di siklus 2. Bisa jadi keberhasilan itu adalah karena materi berbeda, yang paling cocok mungkin metode bermainnya gitu. Tapi bagaimana dengan analisis di LKS-nya gitu. Itu kalau menurut saya mungkin ibu tetap menggunakan metode LKS, tapi LKS-nya lebih ditajamkan. Tapi jangan ditinggalkan LKS-nya, Bu. Mungkin tambahan dari saya. Ya, terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bunda Mariana. Saya sangat sependapat sama Bunda Mariana. Tadi saya juga sempat catat ini terus saya sikapin, ini kok yang pertama ada LKS, yang kedua nggak ada LKS. Karena Ibu Rizky tadi bilang yang kedua itu
coba-coba gitu. Berarti tidak semua peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama. Ya kalau dia lagi beruntung coba-cobanya benar. Jadi kita harus punya penguatannya di mana. Jadi kayaknya supaya lebih menguatkan memang sebaiknya LKS-nya diperbaiki. Itu kalau saya lihat dari situ. Dan mungkin juga kalaupun ini dari siklus pertama sudah ada SP tidak bermasalah juga Bu. Jadi anak-anak itu akan lebih, saya rasa peningkatan hasil belajarnya akan lebih baik lagi. Kuncinya ya kita, jadi anak-anak ada prakteknya, ada juga mereka belajar sambil bermainnya, ada juga mereka tes tertulisnya seperti itu. Jadi mereka bekerja sama. Kalau itu dari saya, mungkin ada dari peserta yang lain, silahkan mikrofonnya, Bapak Ibu hebat. Saya ingatkan lagi untuk mengikuti absen. Mau menambahkan? Masih lama, 27 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau menambahkan saran, pendapat, silahkan. Atau mungkin ada yang mau bertanya juga berkaitan dengan PTK. Ada Bunda Mariana dari LPMP, kesempatan yang sangat langka ya kalau menurut saya, kita bisa bareng seperti ini. Silahkan Ibu Mariana, silahkan Bu. Iya Ibu, terima kasih Ibu. Ibu, saya mau bertanya, berarti itu pada siklus pertama Ibu Rizkinya tidak menggunakan permainan, tidak menggunakan estafet, hanya LKS saja gitu. Iya Bu, jadi siklus pertama saya tidak menerapkan estafet, saya menerapkannya di siklus kedua. Jadi irisan antara siklus pertama dan siklus kedua itu pembelajaran kooperatifnya gitu. Ibu Rizky, maaf sebelumnya, karena maksudnya itu saya pengen tahu gitu. Ini judul penelitian Ibu apa gitu? Oh, judul penelitiannya Bu, peningkatan penerapan model pembelajaran kooperatif. Bu Rizky, Ya Bu. halaman pertama ke halaman Bu Rizky. Halo Bu. Iya Ibu. Kalau judul PTK saya itu penerapan model pembelajaran kooperatif dengan permainan estafet untuk meningkatkan hasil belajar siswa materi fungsi komposisi di kelas 11 SMA Negeri 10 Batam. Itu kalau judul PTK saya Bu. Ini maaf mungkin di sini ada Ibu Mariana juga yang sangat paham sekali mungkin dengan PTK, atau mungkin saya di sini salah gitu, tolong diluruskan gitu ya Bapak ya Ibu. Bukannya kita memberi judul itu berarti kan itu melalui permainan estafet gitu. Berarti itu dari siklus pertama kita sudah melakukan permainan estafetnya gitu. Sementara Ibu kan di siklus estafetnya. Itu gimana Ibu Mariana? Iya kan Bu Mariana? Ibu. Iya, saya dengar. Ya, jadi begini Ibu. PTK itu kita boleh menggunakan atau mengambil judul tentang model pembelajaran boleh, menggunakan metode boleh. Ya sebenarnya ruang lingkupnya sangat sederhana ya Bapak Ibu, karena dia kan kelas gitu. Jadi ya apa yang Bapak Ibu gunakan di dalam kelas itu bisa Bapak Ibu jadikan sebagai judul PTK.
media juga boleh. Contohnya ibu mau menggunakan media PowerPoint lah, contohnya sederhana ya, meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 7 umpamanya SMP berapa melalui pemanfaatan media PowerPoint. Nah, kemudian tadi tinggal pilih satu lagi juga boleh, Bapak Ibu, ketika itu sebenarnya sangat sederhana saja penelitiannya. Nah, tetapi yang menjadi penelitian itu adalah yang terkait dulu tadi, yaitu media PowerPoint. Nah, kalau di siklus 1 kok Ibu tes hasilnya belum bagus, bisa jadi PowerPoint Ibu kurang menarik gitu. Nah, Ibu perbaiki di siklus kedua, PowerPoint-nya mungkin di pewarnaannya ya, dikasih warna-warni atau ditambah dengan animasi gitu kan, tambah suara dan lain, atau seperti apa lah, dibuat semacam lebih baik lagi, sehingga ada perbaikan metode yang ataupun media yang tadi Bapak Ibu menjadi pusat penelitiannya gitu. Jadi jangan berganti-ganti di setiap siklus, ya hasilnya nggak signifikan nanti Bapak Ibu kalau di awal menggunakan media ini nggak berhasil, nanti diganti media lain, nah itu bukan PTK namanya Bapak Ibu. Jadi kalau ketika itu kita sebenarnya kita tidak perlu mendapatkan hasil yang bagus, tidak harus PTK itu dapat nilai yang bagus anak-anaknya, tetapi yang dinilai itu adalah prosesnya Bapak Ibu. Kalau umpamanya Ibu di siklus 1 sudah pakai PowerPoint-nya seperti ini, di siklus 2 juga diperbaiki, dikasih animasi, dikasih warna, tetap nggak berhasil, berarti media PowerPoint ini memang nggak cocok untuk kali itu, gitu Bapak Ibu. Jadi PTK itu sebenarnya harus menghasilkan suatu apa ya, pembelajaran yang bagus. Kita hanya ingin menguji apakah metode media yang kita gunakan itu tepat tidak di KD atau apa ya, di proses pembelajaran kita gitu Bapak Ibu. Itu penjelasan saya Bapak Ibu. Halo? Iya, halo. Iya, halo. Terima kasih Bu Mariana. Bu Putri Dewi ya ini. Maaf Ibu Dewi, saya boleh bertanya lagi? Lanjut, tanyakan aja. Ibu Rizky, saya di sini, mungkin saya tadi berdasarkan Ibu Rizky presentasi di awal saya begitu ataupun siklus pertama itu Ibu menggunakan LKS, tetapi langkah permainan estafet gimana ya Ibu? Karena kalau menurut saya ini juga bagus gitu, tapi kita ingin tahu gitu yang pada siklus pertama itu Ibu menggunakan LKS, kemudian estafetnya gimana gitu, gimana caranya gitu. Kalau siklus kedua kan Ibu tadi permainan di luar kelas, estafet, oke, dari fungsi yang sehingga fungsi berikutnya melalui pos 1, 2, dan terakhir pos 3. Tapi untuk yang di siklus pertamanya gimana Ibu gitu? Jadi langsung ya Bu ya. Jadi gini, mungkin sayanya yang kurang pas gitu menjelaskan. Jadi gini, antara siklus pertama dengan siklus kedua, saya sama-sama menerapkan sistem cooperative learning. Letak perbedaannya yang di siklus pertama itu pembelajaran kooperatif dengan media LKS gitu. Jadi kita tetap mendidik anak dalam kelompok, pembelajaran berkelompok, LKS-nya dirancang pembelajarannya bahwa anak menemukan konsep lewat LKS-nya. Jadi anak disuruh untuk menentukan tidak ada operasi aljabar fungsi. Jadi penanaman konsepnya lewat LKS, anak diberikan permasalahan dan anak bisa menyelesaikannya lewat LKS.
Kemudian dari situ yang terlihat hasilnya ya begitu-begitu saja kan. Toh dari pembelajaran pada KD-KD sebelumnya saya juga menerapkan pembelajaran dengan bantuan LKS gitu. Jadi di sub materi berikutnya itu materi fungsi komposisinya bisa diterapkan permainan estafet untuk menanamkan konsep fungsi komposisinya gitu, menghasilkan fungsi baru itu hasil dari fungsi pertama dimasukkan fungsi kedua dimasukkan ke dalam fungsi pertama gitu. Tapi waktu di permainan estafet itu kan sistemnya kalau si anak kita kan belum memberikan penjelasannya setelah permainan. Anak tuh masih melakukan untuk mendapatkan fungsi itu dengan sistem coba-coba gitu. Jadi saya memberikan satu fungsi x dan dx. Terus saya kasih ke anak yang pertama. Anak pertama tugasnya menulis angka gitu, angka berapapun, 1, 2, 3. Terus anak pertama mengoper ke anak yang kedua. Di anak kedua, anak kedua itu mentransfer angka dari anak pertama. Misalnya angka 1 tadi masukkan ke fungsi fx. Jadi hasilnya jadi berapa pertanyaan. Saya potong Ibu. Maaf Ibu potong. Berarti tadi yang Ibu jelaskan seperti itu tadi pada siklus kedua ya Ibu? Iya, di siklus kedua. Di siklus keduanya. Halo. Iya. Ya, Bu. Silakan, Bu. Ya, jadi gini, supaya nggak blunder, mungkin judulnya yang perlu diperbaiki, Bu. Gitu. Yang sudah diperbaiki, jadi meningkatkan hasil belajar matematika siswa itu melalui model pembelajaran kooperatif gitu, Bu. Atau melalui model kooperatif. Model kooperatif itu Ibu bisa kombinasi dengan beberapa metode atau media. Silakan gitu. Jadi yang estafetnya yang ibu dominankan gitu. Jadi kalau ibu mengambil model kooperatif, nah di dalam satu siklus kedua ibu boleh mengkombinasi dengan berbagai macam media atau berbagai macam metode gitu. Ya, jadi dia ada perlakuan yang sama, perlakuannya yang kooperatif gitu. Cuma saya berpikir karena permainan estafet perkataan itu kan menarik gitu Bu, makanya saya menyarankan Untuk judul ya, Bu. Iya. Atau boleh ibu jelaskan di identifikasi masalahnya, Bu. Gitu. Mungkin karena di dalam paparan PowerPoint-nya tadi kan ibu tidak menyebutkan pendahuluan yang latar belakang, kemudian identifikasi masalah dan lain. Kita meraba-raba ini seperti apa ya penelitian sebenarnya. Karena terkait estafetnya yang jadi dominan. Tapi kalau tadi di awal ibu menyajikan latar belakangnya apa, tujuan, apa identifikasi masalahnya, oh berarti kita nyambung lah, ini berarti yang menjadi batasan dari yang akan ibu teliti ini gitu. Nah, tapi kalau saya saran saja Bu, kalau nanti ada penelitian yang ibu mesti lakukan lagi, judulnya juga jangan multitafsir gitu Bu. Lebih Atau Ibu Rizky boleh saya langsung Ibu Dewi? Ya, silakan. Sebentar, Bunda Mariana masih ada yang mau disampaikan, Bunda? Sebentar, Bunda Mariana sepertinya Bu Rizky minta diulangi karena kurang jelas. Silahkan, Bunda. Sebentar ya, Bu Rita. Jadi maksudnya kalau ketika kita membuat judul suatu makalah, itu memang kita inginnya membasis gitu ya Bu, sehingga orang tertarik untuk membaca makalah kita. Nah, bukan hanya itu saja yang menjadi prinsip dari pembuatan suatu judul makalah,
tetapi jangan juga membuat orang menjadi multitafsir ketika dia ibu tidak membatasi apa yang akan ibu teliti di dalam identifikasi masalah, orang nanti akan apa maksudnya nggak jelas gitu Bu. Tapi kalau menurut saya sebaiknya judul itu tidak perlu terlalu berbasis, tetapi dia fokus kepada tujuan akhir dari penelitian seperti itu. Mana Bu Rizky? Iya, Bu. Sudah jelas Bu Rizky? Oke, terima kasih Bu Dayana. Ibu Meta, ada lagi yang mau disampaikan? Tidak? Ya Ibu Dewi, terima kasih. Mungkin ini saran aja ya Ibu, bukan berarti saya juga pintar tidak gitu. Ini saran aja kalau misalnya Ibu Rizky masih mau judulnya yang estafet itu, berarti dia dari siklus pertama sudah dimunculkan permainan estafetnya gitu. Berarti dia nyambung dari siklus pertama sampai siklus keduanya. Mungkin itu aja ya Bu Dewi. Iya, ya Ibu Meta, tadi kan sudah dijelaskan oleh Bunda Mariana, sebaiknya judulnya diganti supaya tidak multitafsir seperti itu. Ya, terima kasih Bu Meta. Sudah terus. Halo Bu. Ya. Sebentar Bu Rizky, ini adalah pertanyaan dari Ibu Rahmadania. Silakan Ibu Rahmadania. Mantul, alhamdulillah bisa mengerti juga saya jadinya. Mantap, lanjutkan. Keren ya Pak. Ya Ibu Rahmadania. Salah judul nih Pak. Iya, maaf. Saya baru ya dapat tengah jalan kali ya. Saya tertarik juga dengan estafet ini. Jadi itu anak-anak itu belajarnya di dalam atau di luar kelas gitu kan? Soalnya bayangnya estafet itu apakah dengan seperti olahraga berlari kecil itu bagaimana? Oh iya ya. Oke, Ibu Rizky silakan dijawab. Tadi mungkin kalau Ibu Ramadhani yang menyimak, Ibu Rizky tadi udah menjelaskan ya pakai baju olahraga. Silakan Bu Rizky. Saya dapat tengah jalan. Ya, silakan Bu Rizky. Pembelajarannya ya di luar kelas dengan pakai olahraga. Oh gitu, iya. Ya, jadi anak-anak tuh berpikir gini, oh ternyata nggak pelajaran olahraga aja yang bisa dipelajari di lapangan ya, matematika bisa juga gitu. Oh iya iya. Soalnya saya bayangin tuh, mungkin kan kalau estafet diterapkan di matematika, mungkin juga bahasa Inggris mungkin dapat estafet gitu kan. Tapi sayangnya saya dengarnya kan juga udah separuh jalan sih. Oh iya. Gimana Ibu Ramadhania udah jelas? Ya terus tadi pembelajarannya mengenai apa itu ya Bu? Dengan menggunakan estafet itu? Pembelajaran fungsi komposisi Bu. Jadi balik ke Ibu Meta tadi juga. Jadi ini kalau di siklus pertama saya menerapkan estafet dari awal, ya nggak bisa gitu. Nggak ada yang mau konsepnya itu nggak bisa ditanamkan di pembelajaran fungsi dan pembelajaran jabarnya. Estafet ini masuknya di fungsi komposisinya gitu. Makanya perbedaan antara siklus 1 dan kedua itu letaknya pada LK dengan estafet. Iya, saya Ramadhania. Tadi kan gimana Ramadhania ya? maksudnya di monitornya ini nggak ada siklus-siklus yang Ibu maksud ya? Bu tadi Bu. Tadi sudah Bu. Oh sudah ya. Ramadhania. Kalau Rizky tadi menggunakan siklus metodenya dengan McTaggart terdiri dari 2 siklus sudah dijelaskan tadi Ibu. Dan juga tadi sudah Maksudnya bagaimana dengan masukan bahwa sebaiknya diganti aja judulnya biar tidak multitafsir. Karena kan tadi kata Ibu Rizky juga bilang ya kalau untuk materi fungsi aljabar itu tidak bisa dimasukkan untuk estafetnya. Jadi kalau saran saya juga sebaiknya diganti aja judulnya biar bisa dimanfaatkan. Ini ada pendapat dari Pak Yuri. Mungkin Pak Yuri mau ngomong langsung Pak Yuri?
Pak Yuri, silakan di unmute mikrofonnya Pak Yuri. Oke, silakan Pak Yuri. Oke, terima kasih. Itu tadi secara sama masukannya mungkin pendapatnya itu dengan Bunda Mariana. Karena menurut saya PTK itu kan spesifik lokal kelas saja sifatnya, dan mungkin itu harus dicantumkan secara spesifik juga sehingga tidak multitafsir apa yang disampaikan oleh Bu Mariana tadi. Kemudian perlu juga di bab 1 itu ada rumusan masalah, identifikasi masalah, dan batasan masalah itu perlu sekali Bapak Ibu di dalam PTK, karena itu tadi untuk menghindari tadi multitafsir. Oke, mungkin itu saja ya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Sebenarnya studi PTK-nya itu penerapan model pembelajaran kooperatif dengan permainan estafet meningkatkan hasil pembelajaran. Sebenarnya karena mau meletakkan PTK di sini, saya meringkas gitu. Satu lagi Bu, boleh bertanya? Silakan Pak Yuri. Apakah di dalam setiap siklus itu ataupun nanti hasil akhirnya itu sudah ditentukan kriteria pencapaiannya Ibu? Dia misalkan dikatakan oh sudah ya tadi, oh maaf. Setiap siklus ada ya? Oke. Kalau boleh tahu berapa tuh Bu? Setelah siklus ketiga ya? 85% katanya Pak. Oke. Dari siklus 1, siklus 2, siklus 3 itu cenderung naik ya kelihatannya. Saya hanya melakukan 2 siklus, Pak. Jadi 2 siklus. 2 siklus. Iya, betul. Harus apa adanya, Bu. Baik, Pak Yuri, itu saja. Ya, Pak Bu Rizky, ada lagi yang mau disampaikan atau ada yang mau ditambahkan? Nggak ada, Bunda Mariana? Atau cukup ya? Ini waktu kita kurang 5 menit lagi. Saya hanya mengingatkan untuk absensinya. Silakan di absen. Ini Bunda Mariana, saya boleh nanya nggak ya? Saya juga ini baru bikin PTK nih Bunda. Boleh. Oke. Mau dimasukkan ke Oh, boleh. Oh, ada jurnal Bu ya? Bu, saya sudah masuk. Halo Bu. email saya ya. Saya sudah masukkan Bu kemarin. Bu. Apa ya? Tapi belum diterbitkan Bu. Oktober atau November terbitnya. Ya, saya sudah masukkan lewat Putri kemarin, tapi belum diterbitkan. Katanya mengikuti. Ya. Yang lain Bapak Ibu yang memang sudah buat PTK boleh dikirimkan melalui email saya saja boleh Bu, Pak. Ya Bunda, nanti di-share aja emailnya atau nanti saya share aja lewat ini Bunda, opsi 365 kita. Bunda, saya mau bertanya sedikit sambil closing waktu ya. Jadi PTK judulnya itu peningkatan hasil belajar dengan model discovery learning di kelas 82, pokoknya intinya begitulah. Jadi saya pada siklus pertama itu saya menggunakan medianya itu PowerPoint. Kemudian pada siklus kedua saya karena hasilnya belum signifikan, akhirnya saya menggunakan medianya itu saya ganti dengan aplikasi GeoGebra dan alhamdulillah meningkat. Jadi ini saya jadi teringat dengan punyanya Ibu Rizky tadi gitu loh. Saya menggunakan judulnya itu menggunakan model pembelajaran, tetapi di dalamnya saya menggunakan 2 media yang berbeda. Itu bisa kan Bunda? Boleh. Jadi ini ketika
pertama memang hasilnya kurang signifikan atau tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkan, kita kan refleksi kembali ya Ibu, apa yang menjadi kesalahan supaya media kurang menarik bagi anak, seperti media yang saya perbaiki gitu. Tadinya mungkin medianya tidak bergerak atau tidak media yang realia gitu, tidak nyata. Mungkin saya bisa pakai 3 dimensi, PowerPoint tadi kan hanya boleh dari awal gitu, hitam putih gitu kan. Supaya perbaiki berwarna dengan animasi dan ditambah lagi ada apa tadi ya kalau pakai Office 365 dan nah, jadi yang menjadi titik dari perbaikan siswa itu adalah medianya Bu. Nah, kemudian juga kalau dia pakai discovery learning tadi, tahapan discovery learningnya juga bisa di sintak-sintaknya itu bisa diulang betul. apa yang Ibu lakukan. Iya. Iya betul, ya kan yang lima sintak berarti di 5 sintak itulah kita memanfaatkan medianya itu ya Bunda. Ya, kemudian dibagi di kelompok diskusinya ya Ibu. Jadi kalau kan di sini kan biasanya kalau discovery learning kan anak-anak kan yang mengolah ya Bu, ada kemudian mengolah, kemudian memverifikasi sintaknya kan, kemudian dia mengeneralisasi. Nah, berarti mereka kan dikondisikan dalam kelompok diskusi. Nah, itu juga harus diperbaiki di tiap siklus Bu. Oh, jadi kelompoknya untuk di rolling kan begitu Bunda? Boleh, sehingga lebih apa ya Bu, mereka lebih tertantang. Ya, jadi memang di tiap siklus harus ada perbaikan seperti itu. Namunnya kalau Ibu mengambil dan menggunakan model discovery learning, di setiap siklusnya Ibu menggunakan berbagai macam media ataupun metode, itu tidak masalah Bu. Nanti coba di bab 1, di latar belakang, kemudian di tujuan, rumusan masalah, identifikasi saja Ibu disebutkan saja yang menjadi titik sentral penelitian Ibu adalah beberapa media ini di siklus 1, media ini di siklus 2. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih banyak Bunda Mariana. Iya. Bu, Ini kan sangat sederhana sih. Jadi kalau gitu Bapak Ibu. Kita dari satu kali juga boleh, satu kepala saja boleh, gitu Bu. Ibu tanya lagi Bu. Saya tanya Bu. Maksudnya kelompok-kelompoknya di rolling itu anggota kelompoknya diganti ya anak-anaknya gitu ya Bu. Iya, diganti aja Bu, diganti. Tadinya dia umumnya kelompok A, ya boleh dengan kelompok lain gitu. Jadi apa ya? Tidak monoton, hanya kelompok itu saja gitu. Baik, ini sepertinya waktu kita sudah habis, alhamdulillah. Bisa kita closing Bunda, Bu Rizky? Ya, Baik, terima kasih banyak. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, akhirnya selesai juga pemaparan dari Ibu Rizky tadi, peningkatan hasil belajar matematika siswa melalui permainan estafet. Jadi kayaknya saya juga bingung nih mau nyimpulkan dari mana, kayaknya semua bagus-bagus yang disampaikan oleh teman-teman dan Bunda Mariana juga. Mungkin untuk ini nggak ada lagi kesimpulan ya, saya juga ini sangat bermanfaat untuk saya sendiri, terutama mungkin bagi teman-teman Bapak Ibu guru hebat Kepri. Terima kasih banyak semuanya untuk Bapak Ibu guru hebat Kepri yang menjaga langit Kepri. Saya kembalikan lagi ke Bunda Mariana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dewi.